Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai UJT dengan anggota kelompok yaitu Muhammad Reva Putra, Emrio Iqbal, Taurisma Ayuning Tias, Abel Oksa, Hafiza Janatul Fenia, Hafidatun Nisa, dan Dina Sinta. Yang pertama mengenai UJT satu arah. Contoh soalnya, Kepala Sekolah SMAN 2 Tulungagung menduga bahwa kualitas mengajar guru fisika adalah paling tinggi 70% dari nilai idealnya. Untuk membuktikan kebenaran dari dugaan tersebut, dilakukan penyebaran kuesioner dengan mengambil 20 siswa sebagai sampel. Kuesioner diisi dengan jujur dan adil sesuai dengan kualitas dan profesional ketika guru mengajar. Jumlah pertanyaan yang diajukan ada 10 pertanyaan dengan skala nilai 1 kurang baik, 2 cukup baik, 3 baik, 4 sangat baik. Taraf kepercayaan yang digunakan adalah 95. Alfa sama dengan 0,05. Total yang diperoleh adalah sebagai berikut. Jawaban UJT arah kiri, penyelesaian secara manual. Langkah-langkahnya adalah menghitung nilai ideal sama dengan 10 dikali 4 dikali 20 sama dengan 800. Rata-rata nilai idealnya adalah mu 0 sama dengan 800 dibagi 20 mendapatkan hasil 40. 70% dari rata-rata nilai ideal sama dengan 70% dikali 40 sama dengan 28. Mu 0 sama dengan 28. Membuat hipotesis pengujian dalam bentuk kalimat. H0 sama dengan kualitas guru fisika paling rendah atau sama dengan 70% dari nilai rata-rata idealnya. HA sama dengan kualitas guru fisika paling tinggi 70% dari nilai rata-rata idealnya. Kemudian membuat hipotesis pengujian dalam model statistik. H0 dibagi mu, H0 sama dengan mu lebih dari 28, HA mu kurang dari 28. Menentukan taraf signifikan adalah cara selanjutnya. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 5%. Resiko menolak hipotesis yang benar sebesar 5%. Kemudian menentukan kaidah pengujian. Jika men T tabel kurang dari T hitung, maka H0 diterima. Jika men T tabel lebih dari T hitung, maka H0 ditolak. Kemudian yang selanjutnya adalah menghitung T hitung dengan T tabel. Menghitung nilai rata-rata pengamatan menggunakan rumus sebagai berikut. Jawaban UJT arah kiri dengan menggunakan membuat tabel penolong sebagai berikut. Kemudian menghitung nilai standar deviasi atau S menggunakan rumus sebagai berikut. Menghitung T hitung menggunakan rumus sebagai berikut adalah cara selanjutnya. Kemudian menghitung T tabel, nilai T tabel dapat dicari pada tabel distribusi T tabel sama dengan T sigma dB sama dengan T sigma n-1 sama dengan T 0,05 dibagi 19 menghasilkan nilai 1,729. Yang selanjutnya yaitu membandingkan T hitung dengan T tabel. Nilai hitung 14,667 lebih dari T tabel sama dengan 1,729 sehingga H0-nya diterima. Kemudian yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Kualitas mengajar guru fisika paling rendah atau sama dengan 70% dari nilai rata-rata idealnya. Kemudian penyelesaian secara SPSS. Langkah-langkahnya yang pertama adalah buka aplikasi SPSS, kemudian klik tab Sheet Variable View. Baris pertama pada kolom nama isikan siswa, kolom desimal ganti 0, kolom measure ganti nominal. Kemudian baris kedua pada kolom nama isikan nilai, kolom desimal ganti 0, kolom measure ganti ke ordinal. Kemudian yang ketiga adalah isikan data pada data view. Kemudian pengolahan data. Cara-caranya adalah yang pertama pilih analyze, compare means one sample t-test. Yang kedua ada masukkan nilai ke test variabel. Yang ketiga isikan 28 ke test value.
Yang keempat adalah click option, pastikan confidence interval sama dengan 95% karena tara signifikasi yang digunakan 0,05. Yang terakhir, klik OK dan diperoleh hasil seperti tabel 8.2. Dari tabel 8.2 diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan adalah 20 orang. Nilai rata-ratanya adalah 37,60 dengan standar deviasi 2,927. Hasil ini menunjukkan bahwa penyelesaian secara manual dengan SPSS mendapatkan hasil yang sama seperti tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel 8.3 diperoleh nilai hitung sama dengan 14,67 lebih dari T tabel sama dengan 1,729 dan nilai signifikasi 0,005 kurang dari 0,05 sehingga H0 diterima atau kualitas mengajar guru fisika paling rendah atau sama dengan 70% dari nilai rata-rata idealnya. Selanjutnya adalah uji T satu arah untuk uji T arah kanan. Kepala Sekolah SMAN 2 Tulungagung menduga bahwa kualitas mengajar guru fisika adalah paling tinggi 70% dari nilai idealnya. Untuk membuktikan kebenaran dari dugaan tersebut, dilakukan penyebaran kuesioner dengan mengambil 20 siswa sebagai sampel. Kuesioner diisi dengan jujur dan adil sesuai dengan kualitas dan profesional ketika guru mengajar. Jumlah pertanyaan yang diajukan ada 10 pertanyaan dengan skala nilai 1 kurang baik, 2 cukup baik, 3 baik, 4 sangat baik. Taraf kepercayaan yang digunakan adalah 95%, dalam kurung taraf signifikasi A sama dengan 0,05. Data total yang diperoleh adalah sebagai berikut. Ada 40, 35, 40, 36, 39, 32, 39, 40, 32, 33, 38, 40, 40, 37, 37, 34, 40, 40, 40, 40. Lanjut untuk jawaban uji T arah kanan menggunakan langkah-langkah penyelesaian secara manual. Langkah-langkahnya adalah yang pertama menghitung nilai ideal, yaitu 10 dikali 4 dikali 20 sama dengan 800. Rata-rata nilai ideal. Pi0 sama dengan 800 per 20 sama dengan 40. 70% dari rata-rata ideal sama dengan 70% dikali 40 sama dengan 28A. Mu 0 sama dengan 28. X membuat hipotesis pengujian dalam bentuk kalimat. H0 kualitas dosen statistik paling rendah atau sama dengan 70% dari nilai rata-rata idealnya. HA kualitas dosen statistik paling tinggi 70% dari nilai rata-rata idealnya. Lalu selanjutnya membuat hipotesis pengujian dalam model statistik. H0 sama H0 dibanding dengan mu lebih besar dari sama dengan 28. HA dibanding mu lebih kecil dari 28. Selanjutnya ada jawaban uji T arah kanan. Ada menentukan taraf signifikasi. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 5% atau resiko menolak hipotesis yang benar sebesar 5%. Lalu menentukan kaidah pengujian. Jika min tabel A banding N negatif 1 lebih kurang dari sama dengan T hitung, maka H0 diterima. Jika T tabel A dibanding N kurang 1 lebih besar dari T hitung, maka H0 ditolak. Menghitung T hitung dengan T tabel. Oleh karena data yang digunakan sama dengan data pada contoh uji T arah kiri, maka dapat diketahui nilai rata-rata pengamatannya sebesar standar deviasi S sebesar 2,972 dan T hitung T0 sama dengan 14,667. X sama dengan 37,6 nilai. Selanjutnya ada menghitung T-table. Nilai T-table dapat dicari pada tabel distribusi. T-table sama dengan T A banding DB sama dengan T A banding N min 1 sama dengan T 0,05 banding 19 sama dengan 1,729.
Selanjutnya membandingkan T hitung dengan T tabel. Nilai hitung sama dengan 14,667 lebih besar dari T tabel sama dengan 1,729 sehingga H0 ditolak. Selanjutnya membuat kesimpulan, kualitas mengajar guru fisika paling rendah 70% dari nilai rata-rata idealnya. Berikutnya adalah jawaban uji T arah kanan menggunakan SPSS. Langkah-langkah dan hasil yang diperoleh sama dengan hasil pada uji T pihak kiri. Berdasarkan tabel 8.3 diperoleh bahwa nilai T hitung sama dengan 14,67 lebih besar dari T tabel sama dengan 1,729 dan nilai sig 2 min tolet sama dengan 0,000 lebih kecil daripada 0,05 sehingga H0 ditolak atau kualitas mengajar guru fisika paling rendah 70% dari nilai rata-rata idealnya. Untuk uji T2 arah dengan soal, sebuah universitas menyatakan bahwa skor TOEFL mahasiswa yang lulus adalah 400 dengan simpangan baku 30. Untuk menguji pernyataan tersebut diambil sampel sebanyak 30 mahasiswa secara random atau acak dan ternyata yang diperoleh rata-rata skor TOEFL sebesar 375. Ujilah kebenaran dari pernyataan penelitian tersebut pada tingkat signifikasi 0,01 dengan data total yang diperoleh diketahui pada tabel. Untuk yang pertama, penyelesaian dengan manual. Langkah yang pertama, menentukan formula hipotesis. H0 yaitu mu sama dengan 40 yang artinya skor TOEFL mahasiswa sama dengan 400. Untuk yang kedua, 1 yaitu mu tidak sama dengan 400, yaitu artinya skor TOEFL mahasiswa tidak sama dengan 0. Tahap yang kedua, menentukan nilai signifikasi. Alfa sama dengan 0,01. Tahap yang ketiga, menentukan nilai uji statistik. Uji statistik menggunakan uji statistik Z. Rumus uji adalah Z hitung, yaitu sama dengan X kuadrat min mu 0 per sigma kali akar dari pi. Jika diketahui rata-rata 375, mu 0 sama dengan 400, sigma 30, dan banyak mahasiswa sama dengan 30. Dengan rumus Z hitung sama dengan X kuadrat min mu 0 per sigma kali akar dari pi. Untuk selanjutnya dimasukkan apa yang diketahui dari pernyataan soal tadi, yaitu Z hitung sama dengan 375 dikurangi 400 per 30 dikali akar dari 30 sama dengan min 25 per 30 dikali 5,47 sama dengan min 4,56. Jadi Z hitung diperoleh min 4,56. Untuk tahap selanjutnya, menentukan nilai tabel statistik atau Z alfa per 2. Untuk alfanya atau taraf tingkat signifikasinya yaitu 0,01 sehingga alfa per 2 yaitu 0,005. Rumusnya Z1 dikurangi alfa per 2 sama dengan Z1 dikurangi 0,005 yaitu diperoleh Z0,995 sama dengan 2,58. Jadi Z-nya diketahui 2,58. Jadi dapat diambil kesimpulan, keputusan uji hipotesis adalah menolak H0 atau menerima H1 yang berarti bahwa skor TOEFL mahasiswa tidak sama dengan 400. Selanjutnya yaitu penyelesaian dengan SPSS. Dengan langkah yang pertama, membuka aplikasi SPSS, kemudian klik tab Sheet Variable View. Dengan baris pertama diisi pada kolom name, isikan dengan nama mahasiswa. Kolom desimal diganti dengan 0, kolom measure diganti dengan nominal. Untuk baris yang kedua diisi dengan kolom name diisi dengan skor. Kolom desimal diganti dengan 0, kolom measure diganti dengan ordinal. Yang terlihat seperti gambar
yang ditampilkan dalam PPT. Yang kedua, isikan data pada data view. Kemudian yang ketiga, mengolah data, yaitu pilih analysis, kemudian compare means, seterusnya klik one sample t-test. Kemudian masukkan nilai ke test variable dan klik option pastikan confidence interval sama dengan 99% karena taraf signifikansinya yang digunakan adalah 0,01. Kemudian klik OK dan diperoleh hasil, yaitu dapat diinterpretasi bahwa dari tabel di atas diketahui jumlah sampel yang digunakan adalah 30 orang dan nilai rata-ratanya adalah 375 dengan standar deviasi 20,630. Hasil ini menunjukkan bahwa penyelesaian secara manual dengan SPSS mendapatkan hasil yang sama. Kemudian untuk tabel selanjutnya dapat diinterpretasi berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa menolak H0 atau menerima H1 yang berarti bahwa skor TOEFL mahasiswa tidak sama dengan 400. Uji sampel tak berpasangan atau uji sampel bebas independen sampel t-test. Dengan soal sebagai berikut. Dosen statistik ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistik antara PGMI kelas 4E dan 4B. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 15 mahasiswa pada masing-masing kelas. Nah, pada tabel tertera bahwa terdapat nilai kelas 4E dan nilai kelas 4B dengan masing-masing nilai itu berjumlah 15 mahasiswa. Ujilah apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistik antara PGMI kelas 4E dan 4B dengan taraf signifikasi 5%. Selanjutnya, penyelesaian secara manual. Yang pertama, membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. H0 tidak ada perbedaan nilai ujian statistik antara PGMI kelas 4E dan 4B. H1 ada perbedaan nilai ujian statistik antara PGMI kelas 4E dan 4B. Terus yang kedua, membuat hipotesis statistik. H0 mu E sama dengan mu B. Karena tadi H0 itu tidak ada perbedaan nilai ujian statistik antara PGMI kelas 4E dan 4B. Maaf itu ada kesalahan penulisan, jadi H1 mu E tidak sama dengan mu B karena ada perbedaan nilai ujian statistik antara PGMI kelas 4E dan 4B. Menentukan taraf signifikasi alfa sama dengan 5%. Menentukan uji sampel bebas dengan menggunakan uji T sampel bebas. Kaidah pengujian, jika T hitung lebih besar T tabel maka H0 ditolak. Dan jika T tabel kurang dari sama dengan T hitung, kurang dari sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Menentukan T hitung dan T tabel. Jadi yang pertama kita membuat tabel penolong. X1 merupakan nilai kelas 4E, X2 merupakan nilai kelas 4B. Didapat sigma dari X1 itu 1090, sigma dari X2 970. Terus menghitung nilai rata-rata. X1 bar sama dengan sigma dari X1 dibagi N1, 1090 dibagi N1, banyaknya mahasiswa PGMI 4E 15 sama dengan 72,7. Nilai rata-rata dari X2
bar sama dengan sigma dari X2 per N2 sama dengan 970 dibagi 15 sama dengan 64,7. Kembali pada tabel X1 min X1 per kuadrat. Jadi 5,4 itu didapat dari 7,5 dikurangi dengan X1 bar 72,7, didapat nilai 2,3 lalu dikuadratkan didapat hasil 5,4. Dihitung sampai bawah menggunakan cara yang sama dan dijumlahkan sehingga sigma dari X1 min X1 per kuadrat sama dengan 1771,3. X2 min X2 per kuadrat 413,4 itu didapat dari X2 85 dikurangi X2 bar 64,7 dikuadratkan didapat hasil 413,4. Dihitung sampai bawah menggunakan cara yang sama dan dijumlahkan sehingga sigma dari X2 min X2 per kuadrat sama dengan 4981,3. Menghitung nilai varians X1 kuadrat sama dengan sigma dari X1 min X1 per kuadrat per N1 min 1 sama dengan 1771,3 per N1 min 1 15 dikurangi 1 14 sama dengan 126,5. X2 kuadrat sama dengan sigma dari X2 min X2 per kuadrat per N2 min 1 sama dengan 4981,3 per 14 sama dengan 353,8. Menghitung nilai T hitung. T hitung sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar per akar dari N1 min 1 dikali dengan S1 kuadrat plus N2 min 1 dikali dengan S2 kuadrat per maaf itu ada kesalahan penulisan, jadi N1 ditambah N2 min 2 terus dikalikan dengan 1 per N1 plus 1 per N2 disubstitusikan didapat nilai 8 per 5,7 sama dengan 1,411. Menentukan nilai T tabel dengan taraf signifikasi alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Karena uji dua pihak maka nilai alfa per 2 sama dengan 0,05 per 2 didapat 0,025. dB sama dengan N min 2 sama dengan 30 min 2 sama dengan 28 sehingga T alfa, dB sama dengan 2,048. Menarik kesimpulan, T hitung didapat sama dengan 1,411, T tabel 2,048 sehingga T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan nilai ujian statistik antara PGMI kelas 4E dan 4B. Uji sampel tak berpasangan atau uji sampel bebas independent sample T dengan soal dosen statistik ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistik antara PGMI kelas 4E dan 4B.
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 15 mahasiswa pada masing-masing kelas, dengan tabel sebagai berikut. Ujilah apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistik antara PGMI kelas 4E dan 4B dengan taraf signifikasi 5%. Penyelesaian dengan bantuan SPSS dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buka aplikasi SPSS, kemudian klik tab Sheet Variable View. Pada baris pertama, pada kolom name, isikan kelas, kolom desimal diganti 0, kolom measure diganti nominal. Pada baris kedua, pada kolom name, isikan nilai statistik, kolom desimal diganti 0, kolom measure diganti dengan scale. Langkah-langkah yang kedua, isikan data pada data view. Selanjutnya, pengolahan data, pilih analisis, compare means, lalu independent sample test. Masukkan nilai statistik, masuk ke tes variabel S dan kelas ke grouping variabel. Klik define group, ketik 1 pada grup 1 dan 2 pada grup 2. Kemudian klik continue untuk kembali pada menu sebelumnya. Klik continue, dengan selanjutnya klik OK dan diperoleh output SPSS pada tabel pertama, yaitu grup statistik. Interpretasi pada tabel 1 terlihat bahwa rata-rata nilai statistik PGMI kelas 4E sebesar 72,67 dan rata-rata nilai statistik PGMI kelas 4B sebesar 64,67 dengan standar deviasi untuk masing-masing sebesar 11,248 dan 18,883. Selanjutnya ada tabel 2, yaitu tabel independent sample test. Interpretasi pada tabel 2 diperoleh nilai F sebesar 2,252 dengan angka signifikasi sama dengan 0,14, yaitu lebih besar daripada 0,05, yang berarti varian kedua kelompok sama atau homogen. Oleh karena itu, varian kelompok sama maka akan dipilih baris equal, variance assumed. Dan pada kolom t-test, for equality mean diperoleh harga T sama dengan 1,411 dan signifikasi 2 sama dengan 0,169 dan lebih besar daripada 0,05 atau HO diterima. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan teruji oleh data, sehingga disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan nilai ujian statistik antara PGMI kelas 4E dan 4B. Uji T sampel tak bebas atau uji T berpasangan atau dalam bahasa Inggrisnya paired t-test. Sampel tak bebas atau berpasangan adalah sampel yang keberadaannya saling mempengaruhi. Distribusi kedua sampel tidak independen, tetapi secara rasional berkorelasi. Inti dari pengujian ini adalah bahwa kedua data perbedaannya berasal dari satu kelompok sampel yang sama yang menghasilkan dua distribusi data. Seperti misalnya skor pretest dengan posttest, skor IQ dan prestasi akademik, dan kemampuan verbal dan kemampuan komunikasi. T0 dirumuskan dengan T0 sama dengan X bar dikurangi Y bar dibagi akar dari SX kuadrat dibagi NX plus SY kuadrat dibagi NY dikurangi 2R dikali SX per akar NX dikali SY per akar NY, di mana X bar sama dengan rata-rata sebelum perlakuan, Y bar sama dengan rata-rata sesudah perlakuan, SX kuadrat sama dengan varian kelompok sebelum perlakuan, SY kuadrat sama dengan varian kelompok sesudah perlakuan, R sama dengan koefisien korelasi, dan N sama dengan jumlah sampel. Contoh uji T berpasangan. Seorang guru fisika ingin mempelajari perbedaan hasil belajar fisika siswa sebelum dan sesudah diberi media. Untuk tujuan itu, maka dilakukan pengambilan sampel acak kepada 10 siswa untuk diberi pembelajaran dengan media tersebut. Skor hasil belajar fisika sebelum dan sesudah pemberian media tersebut disajikan pada tabel berikut dengan taraf signifikansi 0,05.
nilai siswa yang sebelumnya 5 menjadi 8, yang sebelumnya 8 menjadi 10, sebelumnya 6 menjadi 7, sebelumnya 7 menjadi 9, kemudian sebelumnya 7 menjadi 9, sebelumnya 6 menjadi 8, yang sebelumnya 8 menjadi 9, sebelumnya 5 menjadi 7, dan sebelumnya 7 menjadi 8, yang sebelumnya 8 menjadi 8. Untuk penyelesaiannya secara manual, yang pertama, membuat hipotesis dalam bentuk kalimat. H0 tidak ada perbedaan nilai rata-rata sebelum dan sesudah perlakuan. HA ada perbedaan nilai rata-rata sebelum dan sesudah perlakuan. Kemudian yang kedua, membuat hipotesis dalam bentuk statistik. H0 itu mu1 sama dengan mu2 atau rata-rata awal sama dengan rata-rata sesudah. Kemudian HA, mu1 tidak sama dengan mu2 atau rata-rata awal tidak sama dengan rata-rata sesudah. Kemudian yang ketiga, menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Kemudian yang keempat, menentukan uji statistik yang digunakan. Uji statistik yang digunakan adalah uji T berpasangan, karena data berupa data interval dan data kurang dari 30. Yang kelima, membuat kaidah pengujian. Jika min T tabel kurang dari sama dengan T hitung, kurang dari sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Dan jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 diterima. Kemudian langkah yang keenam itu menghitung nilai T hitung dan T tabel. Yang pertama, menghitung nilai rata-rata sampel. Sebelum perlakuan, X bar atau rata-rata sama dengan sigma X dibagi N sama dengan 67 dibagi 10 sama dengan 6,7. Dan setelah perlakuan, Y bar atau rata-rata sesudah sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 83 dibagi 10 sama dengan 8,3. Kemudian membuat tabel penolong. Nilai X atau nilai sebelum perlakuan dan Y nilai sesudah perlakuan. Kemudian X kuadrat, Y kuadrat, XY, X dikurangi X bar dikuadratkan, dan Y dikurangi Y bar dikuadratkan seperti pada tabel. Kemudian menghitung nilai varian. Sebelum perlakuan, varian XX kuadrat sama dengan 12,1 dibagi 10 dikurangi 1 sama dengan 1,34. Yang sesudah perlakuan atau SY kuadrat sama dengan 8,3 dibagi 10 dikurangi 1 sama dengan 0,9. Yang selanjutnya yaitu menghitung nilai standar deviasi. Standar deviasi sebelum perlakuan sama dengan XX sama dengan 1,16 dan sesudah perlakuan standar deviasinya SY sama dengan 0,95. Kemudian menghitung nilai koefisien korelasi atau R dengan rumus sebagai berikut dan dimasukkan datanya sehingga diperoleh nilai 0,696. Kemudian yang selanjutnya menghitung nilai T hitung dengan memasukkan data ke dalam rumus T0 sehingga diperoleh nilai negatif 5,925. Langkah yang selanjutnya yaitu menghitung nilai T tabel. Kasus ini merupakan uji dua arah, sehingga T tabel sama dengan T taraf signifikansi dibagi 2 dB sama dengan T 0,05 dibagi 2 N dikurangi 1 sama dengan T 0,025 dan 9 sama dengan 2,62 dilihat pada tabel berikut. Kemudian membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Ternyata T hitung sama dengan negatif 5,925 yang artinya kurang dari negatif T tabel. Sehingga H0 ditolak.
Kemudian kesimpulannya, ada perbedaan nilai rata-rata sebelum dan sesudah perlakuan. Baik, kita menuju jawaban UJT berpasangan penyelesaian dengan cara SPSS. Langkah-langkah menjawab: buka aplikasi SPSS, klik tab Set Variable View. Baris pertama pada kolom name isikan sebelum, kolom desimal ganti 0, kolom measure ganti ordinal. Baris kedua pada kolom name isikan sesudah, kolom desimal ganti 0, kolom measure ganti ordinal. Bisa dilihat seperti gambar. Terus dilanjutkan dengan isi data pada data view, sama bisa dilihat di gambar di sebelum dan sesudahnya. Terus kita lanjut di pengelolaan data, pilih analyze, terus lanjut compromise, terus lanjut parent simple di test. Terus masukkan sebelum ke variabel 1 dan sudah ke variabel 2. Klik option, pastikan convert intervalnya 95% karena tara signifikasi yang digunakan 0,05. Ya, kita lihat sama di gambar ini sebelum dan sesudahnya. Terus lanjut klik OK, terus di output SPSS nanti keluar hasil parent simple statistik dengan PR1 sebelum 6 dengan min 6,7, N10, STT deviation 1.160, standar error min 367. Terus hasilnya muncul 8.30, 10, 949 dan 300. Interpretasi dari tabel tersebut diketahui bahwa jumlah sampel sebelum dan sudah perlakuan sama, yaitu 10 orang. Nilai rata-rata untuk sebelum perlakuan ada 6,7 dan sudah perlakuan ada 8,3 dalam standar deviasi masing-masing 1,160 dan 0,949. Hasil ini menunjukkan bahwa penyelesaian secara manual dengan SPS mendapatkan hasil yang sama. Terus didapatkan hasil parent sample correlation per 1 sebelum dan sesudah, N nya 10, korelasinya 697, SIG nya 0,025. Interpretasi dari tabel tersebut diketahui bahwa koefisien korelasi sebelum dan sesudah perlakuan adalah 0,697. Terus didapatkan hasil parent simple test dengan min 1 sebelum dan sesudah, min 1600, 843 dengan standar error min 267, 95 confident interval of the difference lower nya min 2,203, upper nya min 997. Untuk nilai T nya min 6000, DF nya 9, SIG 2, min TLT 0. Terus interpretasi berdasarkan tabel data sekitar perbedaan min antara sebelum dan sudah diberi media min 1,6. Harga negatif menunjukkan bahwa sesudah diberi media skor hasil belajar lebih tinggi dari sebelum diberi media. Selain itu diperoleh harga T sama dengan min 6,00 dengan DF sama dengan 9 dan angka signifikasinya 0,00 kurang dari 0,05 atau H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan nilai rata-rata sebelum dan sesudah perlakuan. Terima kasih. Ini adalah UJT dari kelompok 1. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.